Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sudah terima semua handout-nya? Jika sudah silakan digunakan supaya nanti bisa di-sharingkan kembali kepada keluarga, home ya, atau kemanapun kita pergi, ditaruh di dalam agenda supaya setiap kali kita diminta untuk sharing firman Tuhan kita selalu punya materi untuk kita bagikan. Amin. Ya, bahkan kita bisa lakukan nanti di mesbah keluarga kita masing-masing jika ada keluarga yang belum bisa hadir hari ini. Nah saudara, hari ini saya berikan tema ibadah Jumat Agung, ibadah reflektif ya. Ibadah kembali kita mengunjungi diri kita, kembali kita bercermin dan bahkan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku masih hidup di dalam Kristus? Apakah kematian Kristus itu benar-benar mengubahkan kehidupan kita? Apakah anugerahnya yang begitu besar membawa kita semakin serupa dengan Dia? Tentunya ini perenungan yang mendalam bagi kita setiap pribadi. Matius 27 ayat 15 sampai 26 kita akan siapkan Alkitab kita akan membaca nanti dari ayat-ayat ini dan memberikan judul Yesus atau Barabas. Coba tanya sebelah kanan kirinya, katakan Yesus atau Barabas. Kembali ada pilihan. Maka pertanyaan Yesus atau Barabas bukan hanya pertanyaan yang ditanyakan dulu saja. Sampai hari ini pun pertanyaan ini masih bisa ditanyakan. Apakah kita masih mengikut Tuhan atau justru kita sudah mengikut hantu? Ya, Tuhan, hantu, tinggal dibalik. Apakah kita masih mengikuti Alkitab atau kita mengikuti kitab-kitab yang lain? Apakah kita masih hidup untuk dia besar atau sudah mulai bergeser untuk dia kecil, bahkan untuk dirinya sendiri? Maka pertanyaan ini selalu harus kita tanyakan setiap hari. Apakah aku pilih Yesus atau aku pilih Barabas? Nah, sebuah pendahuluan, siapa yang tidak mengenal buku ini? Pak Harbert pasti tahu. Ya, ini buku wajib untuk love, sex, and dating. Ketika dulu zaman saya masih ya mulai pacaran dan sebagainya ya, masih kuliah, masih muda. Ini buku Joshua Harris ini semuanya wajib diajarkan. Sampai akhirnya sekarang penulisnya minta maaf ya. Karena dia pernah menulis buku bagus. Dan buku itu menurut dia katanya banyak menyakiti orang termasuk LGBT dia sakiti. Ya, dan sekarang penulis bukunya mengatakan bahwa ia bukan seorang Kristen lagi. Walaupun perjalanannya belum berakhir. Maka terjadi dekonstruksi. Artinya kekristenannya mulai dilemahkan. Ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata yang pertama memilih Kristus jangan-jangan yang akhirnya menolak dia. Ya, bukan hanya itu. Kita tahu semua worship leader dari Hillsong. Semuanya kenal. Siapa namanya? Itu ya. Si Samson ini. Semua tim PW pasti kenal. Nah, dia dikatakan apa di dalam laman elektronik ya, di website? Loses his faith, kehilangan imannya. Dan dia meninggalkan kekristenan. Tapi lagunya masih ada di Spotify mungkin. Ya, bahkan di interview khusus di YouTube, dia berkata saya resign dari iman Kristen. Karena dia menemukan kebenaran yang lebih benar katanya daripada kebenaran yang dia ikuti. Atau jangan-jangan sebenarnya masalahnya adalah dia belum memahami kebenaran yang dia ikuti saat ini. Sehingga seolah-olah ada kebenaran yang lain. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara ternyata bukan hanya mereka saja yang kita kenal di dunia masa kini. Namun di Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa ada seorang murid bernama Demas. Dia meninggalkan iman kepada Kristus karena dunia. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Apakah bisa ditampilkan? Tim multimedia. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata apa? Karena Demas telah mencintai dunia ini. Telah apa Bapak Ibu? Mencintai dunia ini. Dan meninggalkan aku, kata Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ternyata bukan penderitaan. Bukan penganiayaan. Bukan ancaman seperti yang pernah dialami para murid. Demas hanya just simply mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Maka awalnya Yesus, akhirnya dunia. Jangan sampai hari ini kita berakhir sama seperti Demas. Bukan hanya itu, para murid yang mengikuti Yesus karena telah melihat mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus pergi dan diikuti dari bibir pantai. Lalu di Yohanes pasal 6 ayat 66, mari kita lihat.
Ketika Yesus mengajar kebenaran bahwa akulah roti hidup, banyak murid meninggalkan Yesus karena ajarannya. Kita baca 2-3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya resign dan tidak lagi mengikut dia. Mereka tidak dipaksa mengikut Yesus, mereka dengan sukarela mengikut Yesus. Karena melihat Yesus bisa memberi makan. Mereka kenyang, mereka senang. Yang lapar dikasih makan pasti senang. Jangan-jangan ada orang yang melakukan aktivitas rohani dan pelayanannya hanya cari makan. Ketika makan tidak ada lagi, bahkan dikatakan Yesus mulai mengajar, ini ada roti, tapi dengar baik-baik, ini roti hidup. Maka tidak ada roti ini, tetap ada roti hidup, berikan kehidupan lebih daripada hanya roti yang secara fisik. Oh, mereka terganggu dan ajaran ini sepertinya keras, aku tidak mau terima, mereka pulang. Bagaimana jika ibadah kita tidak lagi ada makan siang? Apakah roti hidup cukup buat kita? Coba tanya sebelah kanan kirinya dengan mata melotot. Halo? Nah, saya tahu beberapa orang berkata begini, Pak Anta, kalau sampai tidak ada lagi yang mau kontribusi memberikan makanan, saya siap. Amin. Ya, bukan itu yang dikejar, tapi karena roti hidup itulah mereka meninggalkan Kristus. Maka Jumat Agung bukan hanya tentang apa yang terjadi kepada Yesus, tetapi ini tentang apa yang terjadi di dalam hati manusia. Jumat Agung bukan hanya kita kembali mengingat ya Yesus menderita mati buat saya, bukan. Tetapi di dalam satu skenario full tentang proses penyaliban Yesus. Ternyata di situ ada sebuah bagian di mana pertanyaan yang diberikan kepada Pilatus kepada orang-orang Yahudi saat itu masih relevan sampai hari ini tentang apa yang ada dalam hati kita. Matius 27 ayat 11 sampai 14, Yesus dihadapkan pada Pilatus, tapi Yesus diam dan Yesus tidak melawan. Ayat 12 dan ayat 14 dikatakan, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam, kepala dan tua-tua terhadap dia, Yesus tidak memberi jawab apapun. Dan ayat 14 dikatakan, tetapi Yesus tidak menjawab suatu kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Nah Bapak Ibu, artinya Yesus kenapa dia diam dan tidak menjawab? Karena memang dia menyerahkan dirinya. Tidak ada yang bisa menangkap Yesus kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Dengar baik-baik, Yesus bukan pribadi yang kalah terbunuh, tidak. Dia pribadi yang sengaja menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, dia memberikannya, dia menyerahkannya. Ayatnya berkata dan dia menyerahkan nyawanya. Amin. Ya, bukan diambil dari dia, tapi diserahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di hadapan Pilatus kemudian orang banyak diberikan pilihan, betul? Silakan pilih seperti hari ini. Yesus atau Barabas. Silakan pilih. Mau dipulihkan dengan suami istrimu di rumah atau tetap dengan cem-cemanmu? Pilihan. Halo? Mau berubah atau tidak? Mau bayar utang atau tetap lari-lari terus menghindari yang punya duit? Halo? Mau belajar firman Tuhan atau tetap tidak mau buka Alkitab sama sekali? Ya. Mau datang kepada orang tua minta maaf dan pulihkan hubungan kita hari ini? Atau tetap kita benci-bencian dengan orang tua kita. Itu pilihan. Ya. Maka ini adalah gambaran kenyataan rohani hari-hari ini yang masih terus terjadi. Dulu kita adalah Barabas. Orang jahat yang tidak mengenal kasih Kristus atau anugerah Kristus. Ya. Tapi hari ini jangan-jangan mentalitas Barabas itu masih ada dalam diri kita. Jangan-jangan perilaku Barabas masih kita lakukan secara aktif tiap hari. Jangan-jangan perkataan Barabas, sifat Barabas masih terus bercokol dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap ruang-ruang kehidupan kita, kita begitu sulit memberi keputusan. Apakah ikut Yesus atau ikut dosa. Yesus atau dunia. Yesus atau tekanan orang banyak. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat sejenak ayat 15-17, mari kita baca. 2, 3, telah menjadi kebiasaan
bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Cerita ini saja sudah mengandung Injil. Inilah Injil. Yesus Barabas dan ada Yesus Sang Mesias. Terjadi pertukaran. Ya. Maka kalau kita lihat dalam kacamata Injil, Alkitab luar biasa. Setiap cerita-cerita mengandung kabar baik di mana Yesus datang menggantikan dosa kita. Ya, mari kita lihat bahwa melalui peristiwa ini ada 3 kebenaran penting yang perlu kita pahami dari pertanyaan siapa yang kamu pilih, siapa yang kalian pilih, Yesus atau Barabas. Apa saja kebenaran penting yang perlu kita refleksikan hari ini dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama, mari kita lihat. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki?" Maka setiap orang harus memilih. Katakan kepada sebelahnya, harus. Harus. Ya. Kalau kemudian Pak Gembala di tempat ini, oke Bapak Ibu, tolong kasih saya keputusan 5 menit ke depan. Ikan atau ayam? Kalau pertanyaannya kepada saya akan pilihnya babi. Ya, tapi kalau pilihannya 2, ikan atau ayam, maka setelah 5 menit berlalu, pilihan Anda tidak lagi berlaku. Maka terserah mau diberikan ayam atau ikan, tidak boleh komplain. Karena tidak memilih itu adalah sebuah pilihan. Maka Pilatus menyebut Yesus Barabas, ya, dan Yesus Sang Mesias. Maka kitab Matius ini sengaja memunculkan nama mereka yang sama-sama Yesus ternyata. Tapi Barabas sebagai simbol kejahatan, pendosa, kita semua adalah Barabas. Dan Yesus Sang Mesias adalah simbol penyelamat. Dan memang dia adalah Mesias yang diurapi Allah, penggenapan nubuatan kitab para nabi. Maka dalam hal ini tidak ada pilihan netral. Hari ini kalau ada sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu sedang konseling pastoral misalkan. Ya, oke, sekarang kamu pilih. Kamu pilih ikut Yesus atau ikut dunia. Maka tidak bisa kita berkata, oke Pak Gembala, saya akan pikirkan terlebih dahulu. Nggak bisa. Nanti akan saya kabari, nggak bisa. Karena apa? Karena pilihan antara Yesus dan bukan Yesus, itu harus bisa dijawab kapan saja di saat itu pertanyaan disampaikan. Kamu mau hidup benar atau berdosa? Nanti Pak, saya doa puasa dulu. Gimana ceritanya? Memilih yang benar dengan yang salah, masa kita harus berpikir dulu? Halo? Amin? Amin? Ya? Mau kamu berhenti berselingkuh, kembali ke keluargamu, atau kamu, nanti Pak, saya butuh waktu. Loh, apa ini? Inilah tanda bahwa Barabas masih melekat dalam kehidupannya. Maka dengar baik-baik, meminta waktu untuk memutuskan tidak selalu diperlukan. Itu hanya menunjukkan seberapa kualitas cinta kita kepada Kristus. Amin. Ya silakan, kalau nanti mau retreat, kita mau kontribusi, mau nyumbang dong. Ya Pak, saya butuh waktu, saya mau cerita, ngobrol sama istri saya, berapa nolnya. Boleh. Boleh, silakan saja. Ya. Tetapi kalau hari ini pilih Yesus atau non-Yesus, tunggu, saya pikir dulu. Something wrong. Sesuatu salah dalam kehidupan kita pasti. Ya. Maka ada orang datang ke gereja, tahu tentang Yesus, tapi ternyata tidak benar-benar memilih Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita bisa melihat bersama-sama di dalam Lukas 6 ayat 46, firman Tuhan berkata apa? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya. Di sini ada anak saya Jeremy. Ya, Jem, udah ya, sikat gigi. Jem, udah ya, sikat gigi.
Saya biasa gini, Jem, papa udah 2 kali ngomongnya. Ini satu lagi 3 kali nih. Ya. Perhatikan baik-baik. Ternyata sudah 3 kali, 4 kali, 30 kali. Tetap tidak sikat gigi. Berarti kan dia berkata, aku taat kepada papa. Tapi ternyata kelakuannya tidak. Dan iman kita tahu dilihat dari buahnya. Bukan dari seberapa besar kita berteriak tentang iman kita. Tetapi seberapa jelas perilaku kita menunjukkan iman kita. Amin. Ya. Nah ini penting bagi kita. Maka perbedaan antara mengenal Yesus atau mengikut Yesus itu berbeda sekali. Ya. Maka kalau kita mulai encounter dengan apa? Kelas mengenal Yesus. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa setelah kelas itu selesai, kita sudah memutuskan mengikut Yesus. Bukan hanya kenalan, bukan hanya itu. Matius pasal 16 ayat 24, mari kita lihat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita baca 2-3, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu. Menyangkal diri tiap hari. Bukan tiap Paskah, bukan tiap Jumat Agung setahun sekali, bukan. Inilah mengikut dia. Makanya ketika Yesus mendatangi Yohanes dan anak-anak Zebedeus, ya, dikatakan begini, ikutlah aku. Ya, bukan hanya kenal, tetapi ikutlah aku. Hubungan relasional yang dekat. Bukan dari jauh mengikut Yesus, tapi dari dekat mengiringi dia. Maka Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama menjadi sebuah refleksi bagi kita hari ini. Mari tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh memilih Kristus dalam hidup saya? Apakah pilihan itu adalah sebuah kesadaran, kesungguhan, keseriusan, aku benar-benar pilih Kristus. Jangan-jangan kita menjadi Joshua Haris yang kedua. Jangan-jangan kita menjadi worship leader yang kedua yang tadi saya ceritakan. Bahwa saya ternyata menemukan selain Yesus. Ya. Saudara, hari ini menjadi ragu tidak masalah. Keraguan adalah proses dalam perjalanan iman. Keraguan tidak berdosa. Tetapi kalau kita ragu lalu memutuskan untuk tidak mengikuti Kristus, itu salahnya saudara. Kalau ragu, kita tinggal diskusi dan ngobrol. Amin. Kalau kita belum tahu, belum paham, kita diskusi dan kita belajar supaya kita tambah paham. Amin. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua ayat 20 sampai 21, mari kita lihat. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak, orang Yahudi tadi bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki, ku bebaskan bagimu. Ini Pilatusnya sendiri, dia stres juga itu. Ya apalagi istrinya udah bilang, aku dalam mimpi ya, didatangi pokoknya itu orang gak bersalah. Pilatus juga berkata, aku tidak menemukan kesalahannya, maka dia nanya 2 kali. Benar nih, ya, mau tetap pilih dosa bukan pilih Kristus. Benar, mau tetap hidup dalam kegelapan, gak mau dalam terang. Benar, seringkali pertanyaan itu datang dari kakak kita, adik kita, rekan kita. Lalu kita mulai jauhi orang-orang yang memberikan nasihat dan teguran yang benar itu. Dan sampai hari ini kita masih terpuruk dalam dosa kita. Pada pertanyaannya sudah datang 2 kali. Yakin mau pilih Barabas. Kata mereka, apa? Barabas! Mereka lebih mencintai Barabas daripada Kristus. Kalau dipikir-pikir, apa yang Barabas lakukan bagi mereka? Coba direnungkan. Saya renungkan sampai saya cari materi artikel saya baca ya. Saya nggak mendapati bahwa memilih Barabas itu karena Barabas bermanfaat, bukan itu. Halo? Mereka pilih Barabas hanya karena pokoknya saya benci Yesus, selain Yesus oke aja. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita membenci seseorang, kita nggak suka lihat dia, seringkali tidak ada alasan. Kenapa kamu benci dia? Ya pokoknya benci aja. Ya. Maka saya dorong kita semua menggunakan otak kita yang kritis ini. Kita perlu bertanya, kenapa mereka pilih Barabas? Tidak ada yang baik dalam diri dia, tapi tetap dipilih. Itulah natur berdosa kita. Tidak ada yang benar di manusia di dunia ini satu pun, tidak ada. Ya.
Maka kecenderungan kita adalah mencari yang salah, menikmati yang jahat, melakukan yang buruk dan busuk dalam kehidupan. Itu natur kita. Tapi ketika Yesus naik di kayu salib, natur itu dibuang semuanya. Dan kita diganti identitasnya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Apakah benar kita memilih Kristus dalam hidup kita? Maka yang kedua, prinsip yang pertama, setiap orang harus memilih. Di Jumat Agung Bapak Ibu, kalau masih ada dosa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, keputusan yang salah, harus dipilih. Harus dipilih. Tidak bisa kita menunda-nunda untuk memilih. Dan yang kedua, banyak orang salah pilih. Kita pernah salah pilih. Kita pernah salah memutuskan. Dalam bisnis, dalam keluarga, sekolah anak. Bahkan istri saya 3 malam yang lalu dia cerita. Teman dekatnya saya kenal juga suaminya, suami istri kita kenal juga. Anaknya dipindahkan dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Nah sekolah yang lain itu sekarang sudah ada kejadian bunuh diri 2 kali. Kemarin kali yang kedua muncul lagi, saya nggak sebut nama sekolahnya. Lebih mahal, jauh lebih mahal. Tahun depan anaknya mau pindah lagi ke sekolahnya baru lagi ini. Ya, memang orang kalau kebanyakan duit begitu ya. Padahal sebagai orang tua yang tahu jenis sekolahnya dan bayar uang sekolah itu mehong. Ya. Nah, saya mau menyatakan apa di sini? Bahwa pilihan itu bisa salah. Tapi kan kalau terus di dalam kesalahan, berarti kan tidak belajar kita. Amin. Beritahu sebelahnya, bisa saja kamu memilih salah. Tapi kan sebelum kita memilih yang benar, kita belajar benarnya apa. Makanya zaman dulu ya, kita diinstruksikan di gereja Pak Herbert. Jangan nonton film Da Vinci Code. Kenapa? Sesat. Maka semua yang nonton diomelin sama pemimpin gereja. Jangan nonton. Begitu anak-anak ini muda ketemu sama saya. Ya kan? Ya, apalagi yang ngobrol sama saya bukan jemaat saya. Jadi santai aja, tenang kan. Menurut Pastor Anta, boleh gak kita nonton? Boleh. Loh, kata pemimpin saya nggak boleh itu sesat. Boleh nonton supaya kamu tahu sesatnya di mana. Kalau begitu kamu nonton keluar dari bioskop itu nggak sesat, kamu berarti benar-benar tersesatkan. Tapi ayo setelah nonton kita diskusi menurut kamu sesatnya di mana. Karena tas Hermes yang asli dengan yang palsu itu bisa tahu yang satu palsu ketika dibandingkan dengan yang asli. Kalau kita nggak memegang yang asli, nggak punya yang asli, jangan sok-sok bilang dia palsu. Tapi kalau kita punya yang asli banyak di rumah, lalu lihat di situ ditenteng, wah ini palsu ini, dia pengalaman dengan yang asli. Nah itu problem kita, kenapa penyesatan mudah masuk dalam kehidupan kita, karena kita nggak pernah bergaul dengan yang asli. Makanya Alkitab berkata the truth will set you free. Nah kalau kita nggak bergaul dengan the truth, gimana kita bisa di set free? Amin. Ya. Banyak orang memilih yang salah. Maka perhatikan, hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, inilah yang saya sebut sebagai manipulasi dalam gereja. Manipulasi rohani. Bapak Ibu kalau mau doanya dijawab, hadir di acara menara dakwah kita. Tempatnya itu penuh dengan hadirat Tuhan. Di luar tempat itu, doamu bisa gak terjawab. Udah kemana-mana. Betul? Pengajaran-pengajaran Bapak Ibu, kalau hari ini kau serahkan dompetmu bagi Tuhan. Percayalah. Tuhan akan berkati kau berkali lipat gitu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Nah itulah manipulasi rohani. Tetapi dengar baik-baik. Masih ada juga jemaat-jemaat yang ketika diberikan makanan kebenaran, khotbah yang benar, mereka cari yang mereka ingin dengar dengan telinganya. Karena ternyata mereka hanya ingin dihibur. Ingin dosanya didukung. Ingin kesalahan pilihan yang salah tidak ditegur. Ya, kemarin saya di BSD saya katakan begini. Seringkali orang Kristen itu ngomong jangan menghakimi dong. Beritahu sebelahnya, bedakan antara menghakimi dengan menegur. Banyak orang tidak mau menghakimi sehingga dia tidak mau menegur. Takut dianggap menghakimi. Menegur itu harus. Galatia 6 ayat 1. Jika engkau melihat ada sahabatmu, saudaramu, terjerumus, salah jalan, sesat, jahat, kamu yang rohani, betul? Kata kamu yang rohani, pneumatikos,
Artinya kamu yang ada Roh Kudusnya, kamu yang dipenuhi dipimpin oleh Roh Kudus, kamu harus memimpin dia kepada jalan yang benar. Dan ada partisipal di situ. Ya, kata kerja tambahan, sambil. Nah, ini istrinya Bro Reski, saya sering lihat tuh ya kan. Masak sambil gendong anak. Betul? Ya, sambilnya kan. Kemudian apa lagi? Masak sambil ngajarin matematika anak. Liburan sambil kerja. Itu rezekinya. Ya. Oke. Sambil kau menjaga dirimu, jangan sampai engkau jatuh. Maksudnya jangan sampai domba kita tolong, dombanya naik selamat, guanya mati masuk jurang. Dosa kesombongan, dosa merasa paling benar, lebih hebat, secara moral hebat. Maka kita melihat yang lain di bawah kita, kita di atas dia. Itu kan dosa juga. Maka kita bisa mengerti, menegur itu harus. Menghakimi itu adalah apa? Udahlah pokoknya itu hamba Tuhan itu pasti masuk neraka. Nah itulah menghakimi. Tapi kalau menegur, hamba Tuhan, lu tobat dong, uang gereja balikin. Nah itu kan menegur. Masa itu menghakimi? Halo, beritahu sebelahnya, bedakan. Biasanya yang gak suka ditegur itu begitu. Kamu menghakimi aku ya? Ini hamba Tuhan kok menghakimi? Ditegur itu harus. Ya. Maka ironisnya adalah para pemimpin agama justru yang menolak Mesias, yang menghasut, memanipulasi, salibkan Yesus. Konyol. Maka Bapak Ibu rasakan kalau gembalamu, pendetamu yang khotbah di mimbar, itu seperti mempersuasi kita, memanipulasi kita untuk memperkaya dirinya atau untuk menjauhkan kita dari Yesus, dari salib. Jangan diundang lagi. Tapi ingat sebelum dia pulang, tegur. Amin. Tidak ada orang Kristen yang anti kritik, anti masukan, anti review. Tidak ada. Semua kita bisa diberikan masukan. Amin saudara? Ya. Maka ini ironis, para pemimpin agama, pengkhotbah mungkin ya hari ini, ya pendeta dan sebagainya, malah yang menghasut menjauhi Mesias. Menjauhkan kita dari Tuhan lewat apa? Mungkin nggak sadis. Nggak mungkin kan saya khotbah, saudara jangan percaya Yesus disalib. Nggak mungkin begitu kan? Nggak mungkin. Tapi pelan-pelan secara pengajaran kita diselewengkan dari pengajaran Injil yang benar. Kita disesatkan. Pelan tapi pasti lama-lama iman kita mulai ganti arah. Orientasinya mulai berubah. Dengan pengajaran-pengajaran yang diciptakan sendiri. Ya. Teman saya kemarin ngobrol. Sama-sama lulusan teologi. Dan kita ngomongin satu orang gembala yang juga lulusan teologi. Jadi sedang ngobrolin. Dan dia akhirnya memberikan surat kepada sinode. Dan meminta pisah dari gerejanya. Karena gembalanya sekarang dia percaya Mesias sudah datang. Dan Mesias itu dari China dan itu wanita. Ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Berarti kan waktu dia belajar mungkin bolos terus saudara. Masa sampai doktor tapi gak bisa membedakan. Itu kan sederhana. Mesias dari China, cewek sudah datang. Maka sorry di mimbar ini saya ngomong, kalau teman-teman di akademis ngomongnya apa? Tolol. Nah kalau di kitab Galatia, bodoh. Ah itulah, mirip-mirip lah. Ya. Intinya itu, kenapa saudara? Karena tidak benar-benar belajar. Ya. Tapi kalau saudara di kehidupan pastoral jangan dipakai kata itu ya. Itu kata kasar. Ya saya ajarkan anak saya juga ngomong bodoh, ngomong gila, itu juga kata kasar, tidak boleh diucapkan. Nah saudara, oleh karena itu kita bisa melihat hari ini, jangan sampai kita yang melayani Tuhan, justru kita punya pemahaman yang jauh dari Tuhan. Ini problem. Kita harus mencenderungkan hati orang-orang mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat kepada kita, bukan itu. Maka mereka tahu Yesus tak bersalah. Ya sudah baca ayat 18, baca ayat 19, 23a, tapi mereka justru memilih yang salah. 3 kali Yesus disebut di dalam konteks ini, perikop ini, dia tidak bersalah. Tapi mereka memilih yang salah. Perbedaan mengikut Yesus karena keyakinan atau karena lingkungan. Jangan-jangan kita menjadi Kristen karena apa? Karena satu keluarga Kristen semua. Karena orang tua Kristen, saya terlanjur Kristen. Kenapa Kristen? Bos saya Kristen Pak, saya harus Kristen Pak. Kenapa datang ibadah Pak? Kalau enggak nanti saya marahin bos Pak. Dan sebagainya. Maka ibadah itu hanyalah sebuah kewajiban. Maka hati-hati. Kalau perilaku, aktivitas keseharian dalam pelayanan kita
didorong oleh karena kita hanya ikut lingkungan, suatu hari kita ganti lingkungan, kita ganti keyakinan. Itu sudah pasti. Artis-artis lakukan itu. Di Indonesia kalau mau maju, mau banyak dipanggil, harus pindah dari kekristenan kepada yang lain. Setelah mengalami ini dan itu, perubahan arah bisnis sudah lain, balik lagi ke Kristen. Kenapa? Tenang, job diundang sebagai bintang tamu pasti rame. Halo? Maka saya sampaikan kepada teman-teman yang di dalam bidang itu, kalau ada artis atau siapapun public figure, dia baru bertobat, jangan ditenteng-tenteng untuk kesaksian. Tapi 1 tahun, muridkan. Halo? Halo? Karena kalau tidak, nanti kembali lagi dan ini dan itu. Ya, gereja jahat sekali. Public figure baru bertobat, ditenteng keliling dunia. Jahat sekali. Mereka nggak peduli tentang pertumbuhan rohani. Yang dipedulikan hanyalah ketika dia ada, jemaat nanti rame. Jahat kan Bapak Ibu? Saya berharap gereja ini tidak seperti itu. Meskipun banyak public figure di sini. Pak Iwan paling kenceng ketawanya. Ya salah satunya Pak Iwan ini. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, refleksinya adalah apakah saya lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran? Mungkin sebagai orang Yahudi, saat itu kita berkata, Yesus! Langsung sebelah-sebelahnya, apa lu? Takut, ikutin arus sajalah. Ini tantangan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus didrive oleh kenyamanan, maka mungkin kita semakin jauh dari kebenaran. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Ya. Ini yang kedua dan yang terakhir ayat 26. Ya. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya. Saudara, setiap orang harus memilih dan banyak orang memilih yang salah. Tetapi di tengah kesalahan kita dalam memilih, Kristus menggantikan kesalahan kita. Kristus menggantikan dosa kita. Ya. Kalau manusia sederhana saudara, ya. Kalau kemudian di dalam bisnis dia sudah berbohong sekali, jangan nunggu 2 kali. Ya Bu Agnes ya. Sekali sudah berbohong, bawa lari uang. Maka kali kedua mungkin masih bertahun-tahun kemudian kalau saya sudah percaya lagi kepadamu. Itu bisnis. Sama dalam kehidupan kita ketika seseorang sudah mengecewakan kita, mengkhianati kita Bapak Ibu. Untuk kembali kita percaya kepada dia butuh waktu, butuh bukti, butuh sesuatu yang saya bisa yakinkan bahwa bisa. Ya. Tapi saudara dengar baik-baik, di waktu yang sama tidak lewat 1 hari. Orang-orang yang membenci Yesus salibkan dia, hari itu juga orang itu diselamatkan Yesus. Sudah pernah menggali itu? Di hari yang sama, orang-orang itu ngejelekin Yesus. Di hari itu juga, Yesus mati buat mereka. Siapa yang pernah lakukan itu? Tiba-tiba Bapak Ibu, ada staf kita ambil uang kita. Lalu ketangkap basah, kemudian kita omelin, kasih SP2 atau SP3 atau dipecat, tek selesai, oke, tapi aku ampuni kamu. Ya, ambil berapa tadi? 200, saya tambah 200 lagi, silakan pulang. Tapi gak usah kerja lagi. Jarang sekali begitu kan? Bahkan untuk mengatakan I forgive you belum tentu dilakukan juga. Tapi di hari yang sama dia dibenci tapi dia mengasihi. Itu Paskah. Maka kita tidak perlu berbuat baik sekecil apapun supaya dikasihi oleh Kristus. Karena di dalam pekatnya, hitamnya kejahatan kita, dia tetap mengasihi kita. Apalagi sekarang kita sudah hidup bagi dia. Amin. Sudah hidup melayani dia. Kasihnya tambah besar Pak? Enggak, sudah besar dari dulu. Jangan berpikir kasih Yesus dulu A, sekarang A+. Nanti kalau kita pelayanan lebih rajin A++, enggak. Makanya kalau doa hati-hati. Tuhan, aku berdoa supaya kasihmu semakin berlimpah-limpah dalam hidupku. Kurang. Mesti mati berapa kali? Yohanes 3:16, karena begitu besar itu unlimited Bapak Ibu. Infinitif, enggak jelas. Sebesar apa enggak tahu. Pikiran kita yang kerdil, yang kecil ini, yang cuma segede genggaman tangan kita, otak kita ini, mendefinisikan bahwa apa? Oh kecil, sedang, besar. Tidak saudara. Tapi sudah sangat teramat besar bagi kita.
Sehingga dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah ditanggung oleh Dia. Akhirnya yang bersalah bebas dan yang tidak bersalah mati. Ini kalau nonton film Netflix ujungnya begini dan itu 8 episode, saya pasti kesel banget. Dan saya berharap ada season 2. Akhirnya dia menang. Pokoknya harus menang, kan begitu kan? Tapi tidak dengan cerita Yesus. Seolah-olah dia dikalahkan secara publik. Dan saat kemenangannya pun, nanti Pastor Herbert akan khotbahkan di hari Minggu, dibuat sebuah plot twist bahwa mayatnya dicuri. Sehingga apa? Mereka orang-orang di gereja itu, di bait Allah, orang-orang yang namanya pemimpin agama, ahli Taurat, mereka tidak mau mengakui Mesias hadir dan dia menang. Pokoknya kalah terus. Ya. Saudara, inti Injil adalah Yesus menggantikan posisi orang yang berdosa. Seperti apa yang dialami Yesus? Saudara baca Yesaya 53. Ia ditikam, wajahnya jelek, orang memalingkan wajahnya dari dia. Dan dia, saudara, dihancurkan karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita. Saya baca itu aja semalam, saudara, rasanya apa? Pedih. Bahwa itu yang seharusnya kita renungkan bersama-sama dalam keluarga kita. Hari ini baca Yesaya 53. Betapa Yesus menderita buat kita. Dan kenapa namanya Barabas? Bukan kebetulan Barabas itu adalah Barabas. Kata Yunaninya berarti anak bapa. Barabas. Anak bapa. Maka ada anak bapa palsu yang namanya Barabas, ada anak bapa sejati namanya Kristus. Indah kan Alkitab kita? Luar biasa. Terjadi pertukaran. Ya. Anak bapa yang sebenarnya mati di atas kayu salib. Penyaliban Yesus bukanlah keputusan Pilatus, tapi penggenapan rencana Bapa di surga. Amin. Pertanyaannya hari ini, apakah hidup saya menunjukkan bahwa saya telah ditebus oleh Kristus? Atau justru sepertinya kita butuh merenungkan kembali penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Beritahu sebelahnya, katakan, setiap orang harus memilih. Amin. Saya nggak mau membawa kita kepada masa dulu, mau pilih Yesus atau Barabas. Pasti Anda berkata Yesus, kan gitu. Tapi sekarang lihat konteks kehidupanmu. Di pekerjaan, di bisnis, di sekat-sekat kehidupan yang tak seorang pun tahu. Ya, di kehidupan yang kita jalani penuh dengan kegelapan tanpa ada orang satupun di situ. Atau di area-area lain yang mungkin pasanganmu, suami istrimu sendiri tidak pernah tahu itu. Ya. Tetapi yakinlah, percayalah. Tidak perlu kita belajar Alkitab untuk menyadari bahwa Tuhan tahu segalanya. Amin. Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia yang bisa menyelidiki sampai ke tempat-tempat yang tidak terdeteksi oleh orang-orang sekeliling kita. Beritahu sebelahnya, kamu harus pilih hari ini. Pilih Yesus atau dosa. Yesus atau pertobatan. Pertobatan atau dilanjutkan. Dan yang kedua, banyak orang pilih yang salah. Beritahu sebelahnya, jangan diulangi terus. Jangan salah terus. Ketika masih ada dikatakan hari ini, kesabaran Tuhan itu bukan karena Tuhan approve dengan apa yang Anda lakukan. Kesabaran Tuhan itu artinya kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Amin. Jangan berkata bahwa aku gak apa-apa nih, jauh dari Tuhan. Aku juga menyakiti hatinya, gak apa-apa nih, masih hidup aja nih. Ada yang begitu juga. Tapi dengar baik-baik, itu bukan approval. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Ayo berubahlah selagi masih ada hari ini. Dan yang ketiga, Kristus menggantikan kita orang yang berdosa. Amin. Maka ketika hari ini kita memilih Yesus, kita tidak memilih yang salah, kita benar. Betapapun besarnya kesalahan kita, sudah digantikan oleh Yesus hukumannya. Amin.